Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Palasatra, kelas Humas 6, NPM 04411941. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal yang telah saya buat untuk memenuhi tugas UAS metode penelitian kuantitatif. Judul yang saya ambil adalah efektivitas strategi pemasaran produk Scarlett Whitening dalam meningkatkan citra positif perusahaan. Dengan keyword strategi pemasaran, meningkatkan citra positif perusahaan. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena saya tertarik dengan produk Scarlett Whitening yang dimana pada zaman sekarang sangat booming. Nah, maka dari itu saya penasaran dengan strategi yang mereka buat. Apakah dapat mempengaruhi citra terhadap perusahaan? Latar belakang, Scarlett Whitening merupakan perusahaan produk lokal perawatan kecantikan milik artis bernama Felicia Angelista yang baru berdiri pada tahun 2017. Scarlett Whitening diproduksi oleh PT Moto Beringin Abadi Bogor, Indonesia. Nah, iklan menjadi salah satu cara paling umum untuk digunakan perusahaan untuk mengarahkan komunikasi persuasif pada calon konsumennya, atau bertujuan untuk mempengaruhi minat beli konsumen. Iklan dipandang sebagai suatu media penyedia informasi tentang kemampuan, harga, fungsi produk, maupun atribut lainnya yang berkaitan dengan suatu produk bagi konsumen. Lalu, citra perusahaan adalah kesan, perasaan, atau gambaran persepsi publik terhadap konsumen, terhadap organisasi atau perusahaan yang berhubungan dengan nama bisnis, arsitektur, variasi dari produk dan tradisi, ideologi, dan kualitas yang sengaja diciptakan sebagai cerminan dari identitas sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang strategi yang dilakukan oleh perusahaan Scarlett Whitening dalam memasarkan produk, serta mengetahui apakah dengan strategi pemasaran yang mereka lakukan itu dapat meningkatkan citra positif terhadap perusahaan. Lalu, rumusan masalah yang telah saya dapati. Yang pertama, bagaimana strategi humas Scarlett dalam memasarkan produknya? Lalu ada seberapa efektifkah strategi yang digunakan untuk meningkatkan citra positif dalam perusahaan? Lalu, di sini terdapat hipotesis yang telah saya ambil dari rumusan masalah tersebut. Awalnya, strategi marketing mampu meningkatkan citra positif perusahaan. Hanya strategi marketing tidak mampu menaikkan citra positif perusahaan. Dengan kerangka teoritis yang telah saya susun, yaitu produk Scarlett, yang dimana produk kecantikan, perawatan tubuh, produk kecantikan populer di Indonesia, serta citra, yaitu strategi membangun citra, persepsi, dan identitas konsep. Tujuan dari penulisan jurnal ini, yang pertama, untuk mengetahui bagaimana strategi humas dalam meningkatkan citra perusahaan, lalu mengetahui seberapa efektifkah strategi yang digunakan untuk meningkatkan citra positif perusahaan. Metode penelitian ini dilaksanakan di wilayah Bogor, khususnya daerah Ciamas dan Kabupaten dan Kota Bogor. Penelitian ini ditargetkan untuk para konsumen produk kecantikan Scarlett Whitening baik perempuan maupun laki-laki. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan Scarlett. Metode penelitian untuk pencapaian arah kajian berdasarkan permasalahan yang ada, maka pendekatan yang dipakai ialah tipe penelitian kuantitatif, karena dengan cara menggunakan metode ini, kita bisa melihat berapa persentase yang dihasilkan dari penelitian ini, serta peneliti dapat menilai apakah yang diteliti akurat atau tidak. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik survei dengan menyebarkan kuesioner melalui Google Form. Hasil dan pembahasan. Nah, strategi yang dilakukan oleh Scarlett diantaranya ada 4. Yang pertama ada word of mouth, endorsement, yang dimana mereka mengendorse influencer serta artis-artis besar sehingga dampaknya sangat berpengaruh. Lalu melakukan kerjasama dengan banyak marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lainnya. Lalu di marketplace tersebut mereka melakukan promo menarik yang dimana diskon-diskon sehingga memiliki target konsumen untuk membeli produk-produknya. Dari hasil penelitian yang diberikan melalui kuesioner, 100% para responden mengatakan bahwa strategi pemasaran yang dilakukan oleh Scarlett sangat amat berpengaruh terhadap penjualan, khususnya tingkat keputusan membeli, yang dimana jika banyak para konsumen yang percaya terhadap suatu produk tersebut, maka dapat meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. Nah, di sini ada tabel dan grafik tentang ketertarikan responden terhadap strategi pemasaran Scarlett. Saya meneliti pada 23 responden, ternyata jawaban suka 65,2% atau 15 orang, biasa saja 30,4% atau 7 orang, tidak suka yaitu 4,3% atau 1 orang. Nah, di sini menunjukkan bahwa memang para publik atau konsumen sangat menyukai ketertarikan strategi bisnis yang dilakukan oleh Scarlett sehingga produk Scarlett mempunyai citra yang positif di mata publik. Hasil dan pembahasan data yang dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner yang dapat diolah melalui rumus
Sugiono 2005-88 sebagai berikut. Setuju, N1 dikali 15, yaitu 15 N1. Jawaban netral, ada N1 kali 7 sama dengan 7 N2. Jawaban tidak setuju, ada N1 dikali 1 sama dengan 1N. Jadi nilai N, maka N1 tambah N2 tambah N3 sama dengan sigma XXX dengan nilai tertinggi 15 kali N sama dengan 15N setuju, dan nilai rendah 1 kali N, 1N tidak setuju, dan perhitungan untuk menentukan keputusan XXX per 15N. Simpulan dan saran. Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Scarlett ternyata dapat meningkatkan citra positif untuk perusahaan dengan bukti publik yang mempercayai produk Scarlett keluarkan. Karena dengan viralnya produk di pasaran dan banyak para konsumen yang sudah percaya terhadap produk tersebut, dapat dengan mudah untuk membangun citra perusahaan yang positif, karena hampir seluruh responden yang saya teliti menyatakan bahwa produk yang mereka tawarkan memang sangat bagus dan harga yang mereka tawarkan juga sangat ramah di kantong. Strategi yang dilakukan Scarlett memang bukan main-main. Mereka melakukan endorse kepada influencer serta artis-artis besar untuk mempromosikan produknya. Saran, ada baiknya peneliti ini dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan perusahaan, khususnya dalam mengembangkan strategi pemasaran di media sosial atau media digital dan pembentukan loyalitas mereka di benak konsumen. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat membaca sekaligus memahami penelitian ini sehingga dapat membawa wawasan serta pengetahuan mengenai digital marketing dan brand image dalam strategi pemasaran, dan juga dapat mengembangkan peneliti ini dengan objek yang berbeda dan menambah variabel lain yang dapat mendorong keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Terima kasih. Mungkin segitu saja presentasi jurnal dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.